sekali, bukan hanya di Indonesia, tetapi yang di luar negeri sana. Tapi yang bil khusus ini yang dari Indonesia Timur. Alhamdulillah luar biasa. Sekarang di sini jam 8. Jadi kalau di Indonesia Timur sudah jam 10 ini. Tetapi mudah-mudahan semangatnya kita yang di sini tidak kalah dengan mereka yang di sana. Ya, mungkin Ustaz tolong ditampilkan slide-nya awal. Tapi Bisa, bisa. sebelum masuk situ, kita review sedikit apa yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, bahwasannya Al-Qur'an pada zaman Rasulullah itu turun secara berangsur-angsur, yakni hampir 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu semua secara berangsur-angsur. Kadang ada yang turun 5 ayat, ada 10 ayat, kadang lengkap satu surat, bahkan di ayat terakhir, waktu terakhir turunnya Al-Quran, yakni surat Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu tidak sampai satu ayat, hanya sepenggalan saja. Nah, yang jadi PR adalah saat kita di zaman ini kita sudah menemukan Al-Qur'an sudah lengkap 30 juz, tidak terpotong-potong, kemudian sudah dalam satu mushaf. Ya, benar-benar dalam satu mushaf yang berisi 30 juz dan itu total sekitar 306 halaman, ya, 604 halaman, kemudian lebih dari sekitar 114 surat, dan itu semuanya harus kita pahami. Nah, ketika kita masuk seperti itu, maka kita kan harus berpikir apa yang dimau Allah dengan kita, apa yang dimau Allah, bagaimana kita bisa memahami Al-Quran itu secepat mungkin. Maka ini adalah suatu ijtihad sebenarnya. Ya, bagaimana usaha kita sebagai seorang manusia berusaha sekuat tenaga untuk memahami Al-Quran secepat mungkin. Ya, jadi secepat mungkin biar apa? Biar dari awal sampai akhir kita sudah mengenal seluruhnya. Jadi kalau kita belajar tentang ilmu pendekatan atau metodologi pembelajaran Al-Quran, kita bisa menggunakan 3 ilmu. Jadi yang awal ada namanya ilmu bayan atau ilmu al-bayani. Jadi ini meliputi dari sisi baca, kemudian kiroat, kemudian nagom, ya, kemudian ilmu tajwid. Ya, jadi bahasanya adalah bagaimana cara membaca Al-Quran itu sendiri dengan beragam riwayat. Kemudian di step selanjutnya adalah kita belajar ilmu burhani. Ilmu burhani ini adalah ilmu pemahaman. Bagaimana kita bisa memahami ayat tersebut. Nah, kita pada saat ini di step itu. Ya, di step bagaimana memahami Al-Quran itu. Di step yang ketiga, itu adalah kita menggunakan ilmu irfani. Ya, bagaimana Al-Quran itu bisa melekat pada diri kita sehingga mampu untuk diamalkan. Nah, jadi kalau Aisyah itu pernah ditanya oleh sahabat, ya, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Akhlaknya Rasulullah ya Al-Quran. Jadi akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi step goal awal adalah bagaimana Al-Quran itu menjadi akhlak kita. Bagaimana Al-Quran itu benar-benar bisa kita gunakan. Ya, jadi ada banyak sekali yang berkata membaca Al-Quran terus beramal dengan Al-Quran itu adalah suatu amalan akhirat. Jadi pahalanya akan kita panen di akhirat nanti. Nah, ini kadang-kadang kan agak rancu. Ya, kalau untuk di akhirat, kenapa kok Al-Quran harus turun di dunia, gitu kan? Ya, kenapa kok Al-Quran harus turun di dunia? Jadi kalau Al-Quran itu turun di dunia, berarti kemanfaatannya adalah kemanfaatan untuk di dunia. Sedangkan di akhirat itu sudah tinggal darul jaza, tinggal kita ngambil jazanya saja, balasannya saja. Ya, jadi kalau memang perbuatannya jelek, buruk di dunia, ya kita akan mendapatkan azab. Sedangkan kalau kita bagus akan mendapatkan jaza kebaikan.
di akhirat nanti. Maka Al-Quran sebenarnya benar-benar memberikan petunjuk manusia ke jalan yang lurus, yakni di dunia. Maka kalau kita tidak belajar Al-Quran, lah ini yang berbahaya. Karena mau kita merujuk kemana lagi kalau bukan ke Al-Quran. Ya, mungkin bisa di slide selanjutnya, Ustaz. Jadi ijtihad kita itu di ranah ini